choosing best fit university. Memilih universitas yang paling tepat. Best fit itu kalau kita kayak lagi main puzzle, itu kayak apa, kita bisa nemuin yang betul-betul pas gitu dari semua sisi. Baik dari jurusannya, dari stylenya, dari pilihan orang tuanya juga. Jadi harapannya kita betul-betul bisa menemukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan bagaimana persiapannya, nah ini kita akan sharing di sini. Oke. Ya, nah kalau tadi judulnya adalah Being World Ready ya. Being World Ready itu berarti siap untuk menghadapi dunia. Dunia itu dunia yang seperti apa ya sekarang ya kalau kita mau memperhatikan flashback beberapa tahun terakhir, terutama juga dengan keadaan saat ini, dengan di mana kita berada di dalam situasi pandemi, kita betul-betul sangat memahami arti bahwa dunia itu berubah dengan amat pesat, berubah dengan sangat cepat, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menjadi siap berperan serta aktif di masa yang akan datang juga banyak terjadi pergeseran dan perubahan. Contoh ini adalah top 10 skill, keterampilan utama, 10 keterampilan utama yang menurut World Economic Forum harus ada, itu dari tahun 2015, kita bandingkan 5 tahun kemudian di tahun 2020, itu perubahannya sudah cukup banyak. Tetapi kalau mau kita lihat yang paling kelihatan berbeda adalah di 5 peringkat pertama di tahun 2015 itu masih ada keterampilan negosiasi di nomor 5. 5 tahun berjalan, keterampilan negosiasi itu turun ke nomor 9 dan digantikan dengan kreativitas. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang dunia berubah dengan cepat, keterampilan itu sangat dibutuhkan dan keterampilan pun berubah-berubah terus. Sehingga membutuhkan pribadi-pribadi yang memang dapat bergerak secara adaptif dan juga mau menjadi yang tadi seperti Bu Dian katakan pembelajar sepanjang hayat agar kedepannya dapat terus-menerus menjawab tantangan-tantangan yang ada. Nah, kita bergerak 5 tahun ke depan. World Economic Forum baru mengeluarkan juga untuk tahun 2025, jadi sekitar 3 tahun lagi, dari sekarang sampai 3 tahun lagi gitu ya, kira-kira apa sih ilmu keterampilan yang paling dibutuhkan. Kembali lagi ada beberapa perubahan, tetapi kalau kita lihat titik-titik birunya, itu yang paling banyak keterampilan yang dibutuhkan adalah problem solving skills. Keterampilan kita untuk memecahkan masalah, tanpa memulai sebuah masalah baru tadi Bu Dian bilang, dan ini menjadi keterampilan yang paling dibutuhkan sehingga memang keterampilan ini tidak bisa hanya ibarat kata oh nanti aja deh kita pikirannya pas dia udah kuliah, tentu harus sudah dibangun dari sedini mungkin. Karena seperti yang kita ketahui, keterampilan itu tidak terjadi dalam waktu cepat ya Bapak Ibu semuanya. Keterampilan itu adalah suatu hal yang harus terus-menerus diupayakan, dilatih, dan dibiasakan, sehingga akhirnya kita memiliki hal tersebut bisa langsung digunakan kapanpun kita butuhkan. Nah, di sini problem solving skills itu adalah yang paling besar dilihat kebutuhannya semakin besar di masa yang akan datang, disusul dengan self-management, bagaimana kita memanage diri kita sendiri. Tentu kita udah ngerasain sekali selama pandemi ini, saking banyaknya perubahan yang terjadi, seringkali kita mudah stres, menemukan saat-saat di mana aduh ini kok berubah terus ya, cepat banget ya, kita gimana ya cara mengikuti semua perubahan ini. Ini menunjukkan bahwa memang hal-hal ini ke depannya akan kemungkinan besar semakin banyak kita temukan, sehingga self-management skill sangat penting buat diri kita sendiri. Nah, saya beruntung dan saya sangat menyukai kalau di Global Sevilla ini kita sebagai mindfulness based school. Mindfulness adalah salah satu self-management skills yang paling banyak juga nih saat ini di udah kayak buzzword gitu ya, ada di mana-mana mindfulness, mindful eating, mindful drinking. Itu kalau Bapak Ibu lihat di sosmed, para influencer banyak menggunakan kata-kata mindfulness, tetapi kalau di Global Sevilla memang ini adalah sebuah keterampilan yang dilatih.
Karena kita percaya siswa-siswa itu perlu memiliki kemampuan manajemen diri yang baik ketika menghadapi tantangan-tantangan yang ada tentunya, bahkan terus sampai nanti mereka menjalani kehidupan dewasanya. Dan memang ternyata ini pun dipetakan oleh World Economic Forum sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk kita miliki sebagai individu. Selain daripada itu tentunya adalah teknologi, penggunaan teknologi itu semakin besar nantinya ke depannya, dan bagaimana kita menjadi individu yang tidak takut teknologi tetapi lebih welcome ya, jadi mau mempelajari teknologi, mau belajar apps baru untuk mempermudah cara kita menjalani kehidupan ke depannya, itu menjadi sangat penting. Dan ini semua betul-betul nyata kita alami sekarang ini. Sekarang semuanya mulai dari anak-anak sampai oma-oma udah mahir Zoom, mahir WhatsApp, karena akhirnya memang dibutuhkan agar dapat menjalani kehidupan sehari-harinya dengan lebih baik dan juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi ini adalah skills yang dibutuhkan. Jadi ketika judulnya adalah World Ready, ketika saya ketemu siswa-siswa saya, oke, kamu nanti di masa depan ini kamu harus ready. Saya selalu menyampaikan ready itu bentuknya apa? Ready itu bentuknya adalah dalam keterampilan-keterampilan yang dimiliki, dan juga dalam bagaimana mereka menyikapi perubahan, karena nantinya akan sangat banyak dan sangat cepat terjadinya. Sehingga di sini dipetakan oleh Much Skills dan World Economic Forum 5 hal paling penting yang diperlukan dalam mempersiapkan di masa depan. Yang pertama adalah berpikir kritis, kemudian kemampuan menganalisa, kemampuan memecahkan masalah, manajemen diri, dan belajar secara aktif. Nah, ini belajar secara aktif nih maksudnya belajarnya lari-lari atau gimana ya? Bukan, kalau kita belajar secara aktif itu berarti kita betul-betul menjalankan yang tadi Ibu Dian juga sudah sampaikan di depan, pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita betul-betul tidak boleh males belajar atau nggak mau mempelajari hal yang baru. Dan semangat untuk mempelajari hal yang baru itu betul-betul harus ada terus, karena memang belajar itu akan terjadi secara aktif. Kita bisa saja menemukan suatu hal baru yang setiap harinya harus kita jalankan, atau tiba-tiba ada update baru yang kita harus mau pelajari lagi, sehingga sebagai individu kita juga harus memiliki kesiapan dan kemauan itu untuk senantiasa ready to learn, belajar secara aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk di sini tadi Bu Dian udah banyak banget mention, pasti dari tadi yang mendengarkan presentasi kita bisa mendengarkan ya, oh tadi Bu Dian udah banyak ngomongin soal problem solving, analisa, oh ternyata memang itu dibutuhkan skillnya dan memang itu harus dilatih. Dan inilah kenapa juga saya sebagai guru BK gitu ya, Career Guidance Officer, saya sangat menyukai juga bagaimana Cambridge itu tidak hanya memikirkan dari sisi akademik secara kognitif, tetapi juga memikirkan bagaimana agar soft skills atau keterampilan atau sikap-sikap itu dapat terbangun ketika mereka sedang mempelajari ilmu-ilmunya ya, maksudnya konten-konten materi pembelajarannya. Di sini memang oleh Cambridge sendiri sudah di-embed atau diikut sertakan dalam silabusnya, dalam pola pengajarannya, ada yang namanya Cambridge Learners Profile. Di sini ada 5 hal. Yang pertama itu confident, percaya diri. Cambridge ingin siswa-siswanya itu memang percaya diri dalam menggunakan informasi, baik informasi yang mereka temukan sendiri maupun yang mereka dapatkan dari orang-orang lain atau pihak lain. Lalu memiliki sikap bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, responsif, dan juga menghormati sesama dan orang-orang lain. Kemudian reflektif, ini adalah sangat penting ya. Kadang kita kalau belajar itu, oh ya udah kita belajar aja tanpa kita stop dan berpikir kembali, oke, tadi saya tuh belajar yang udah pas yang mana ya? Kalau tadi Bu Dian mention menemukan rhythm, menemukan pola belajarnya, menemukan saya tuh murid yang belajar tuh kayak apa sih? Inilah pentingnya kemampuan refleksi. Mereka dapat berefleksi dan memikirkan lagi, oh saya kalau belajar tuh saya efektifnya gini ya, oh saya baiknya belajarnya gini ya, atau oh saya nggak bisa nih ternyata kalau cuma nyatet doang, saya harus banyak mendengarkan. Nah inilah reflektif menjadi sangat penting.
Kemudian inovatif, tentu kemampuan berinovasi, menciptakan sesuatu dari yang nggak ada jadi ada, dan juga melengkapi dirinya dengan keterampilan-keterampilan baru untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Engage, nah engage ini sangat penting tentunya untuk mempersiapkan diri dalam konteks aplikasi universitas, karena tentu nanti saya akan menjelaskan lebih banyak, universitas itu bukan hanya melihat kemampuan dari sisi akademis saja, tetapi tentu keseluruhan. Nah, engage atau berperan serta aktif ini sangat-sangat dilihat. Bagaimana siswa itu memiliki kemampuan untuk berperan serta aktif, baik secara intelektual maupun secara sosial. Jadinya nantinya mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang siap dan mau untuk membuat perubahan dalam ketika mereka terjun ke masyarakat nantinya. Nah, ini tentu kesemua ini adalah hal-hal yang sangat penting dan memang sudah ditumbuhkan oleh baik dari di silabusnya, bagaimana cari pengajarannya di Cambridge itu sendiri melalui Cambridge Learners Profile ini. Untuk sekolah kita sendiri, nah ini kebanggaan kami nih para guidance counselor, adalah tentu ketika kita bisa menghantarkan siswa-siswa kita, anak-anak didik kami ke sekolah-sekolah yang memang terbaik, yang paling tepat untuk mereka. Dan kami sangat bangga memang para siswa-siswa kami, anak didik kami, dengan mengikuti program Cambridge ini, mereka dapat diterima di universitas-universitas terbaik di seluruh dunia dan juga di negara kita sendiri. Ini hanya sedikit saja dari beberapa universitas yang siswa-siswa kami sudah dapat ikuti ya. Sekarang alumni-alumni kami ada di sini semua, Bapak Ibu bisa lihat, baik top 100 in the world gitu ya, universitas terbaik dunia 1-100, beberapa nama ada di situ, tapi juga universitas terbaik di Indonesia juga ada di situ. Nah, ini juga membuktikan yang tadi Ibu Dian sampaikan, bahwa dengan program A-Levels dan AS Levels Cambridge, siswa-siswa kita bisa mengikuti kegiatan pendidikan universitas dimanapun yang mereka inginkan. Nah, itu yang paling penting, bagaimana keinginan mereka dan kemampuan mereka itu nantinya menemukan sebuah best fit, pilihan yang paling tepat untuk anak-anak kita. Nah, di sini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana kita membimbing siswa-siswa kita agar nantinya dapat menemukan universitas atau jenjang pendidikan berikutnya yang memang paling tepat dan paling baik buat mereka. Nah, ini biasanya para orang tua sama murid-murid saya di sini tahu banget nih. Ini adalah frequently asked questions, pertanyaan yang sering banget saya dapat ketika anak-anak ini sudah mulai mau mempersiapkan diri untuk jenjang universitas. Kalau murid-murid yang sebelah kiri itu pasti gitu, Miss, aku bingung mau jurusan apa, aku nggak tahu nih Miss mau ambil apa, aku takut Miss nanti udah ambil aku nggak suka salah jurusan lagi, terus nanti gimana? Atau nanti ada yang datang, Miss pokoknya aku cuma mau masuk ke universitas yang rankingnya itu pokoknya yang top 10, kalau nggak top 10 aku nggak mau, karena itu yang paling bagus. Nah, terus biasanya nanti pada akhirnya mereka akan nanya, Miss, where do I start? How do I start? Saya gimana ya Miss mulainya? Nah, ini bergerak sedikit nih, kalau sebelah kanan itu para orang tua biasanya mulai kelas 9, kelas 10 tuh ada tuh yang suka nanya ke saya atau nanya ke wali kelasnya atau ke kepala sekolah kami. Ini harus cari universitasnya kemana ya? Ini anak saya bagusnya kuliah kemana ya? Habis itu biasanya nanya, terus cara daftarnya ke universitas itu gimana ya? Terus apa aja nih yang harus disiapkan ya Miss? Yang nantinya pasti akhirnya terus kita mulainya dari mana? Nah, ini pertanyaan yang sering banget saya temuin, dan di sini dalam pengalaman saya sebagai career counselor untuk 3 tahun terakhir ini, saya menemukan intinya adalah baik siswa dan orang tuanya itu butuh pembimbingan, butuh informasi yang tepat dan informasi yang koheren ya. Jadi sama nih, muridnya dapat informasi apa, orang tuanya juga dapat informasi apa, supaya nantinya pas mereka sudah di rumah bisa saling ngobrol dan saling memutuskan. Nah,
Kami di sini ada topik-topik yang paling penting yang memang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah University Application Journey. Jadi bagaimana proses pendaftaran kuliah. Banyak orang tua yang berpikir, oh ya udahlah Miss, itu nanti mikirinnya kelas 12 aja, nggak usah diomongin dari sekarang. Sebetulnya proses pendaftaran kuliah itu terjadi dari sejak hari pertama mereka masuk SMA, itu sudah memulai proses pendaftaran kuliah. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Lalu topik yang penting untuk didiskusikan tentu adalah itu tadi best fit ya. Jadi ketepatan gitu. Bukan hanya oh yang paling bagus tuh di sini jadi dia harus masuk situ. Yang paling utama adalah ketepatan kombinasinya itu tepat nggak buat anaknya. Kenapa? Karena yang akan menjalankan ini adalah anaknya, dia harus berkomitmen untuk 4, 5, 6 tahun ke depan akan pendidikannya dan nantinya dia harus paham bagaimana menggunakan pendidikan yang dia dapatkan di universitas untuk terjun ke masyarakat dan menjadi individu yang produktif dan dapat berperan serta secara aktif. Lalu building your portfolio, ini juga sangat-sangat penting. Saat ini seperti Bapak Ibu sudah ketahui itu ujian nasional kan memang sudah tidak ada ya secara ujiannya, tetapi portfolio ini menjadi penting. Apa saja sih sebagai siswa yang mereka lakukan selama mereka mengenyam pendidikan jenjang paling akhir yaitu pendidikan SMA. Apakah hanya belajar aja atau ada kegiatan-kegiatan lain seperti tadi yang Ibu Dian, ekskul itu sangat penting. Bahkan sekarang bisa dibilang sama pentingnya dengan kemampuan akademis dan itu saya sebagai guru BK juga sangat setuju. Tentu kemampuan akademis yang baik itu adalah utama, tetapi ditunjang dengan ekskul yang juga mumpuni itu menjadi sangat-sangat powerful ya, menjadi sebuah kesatuan yang sangat baik. Lalu personal statement atau CV ini sangat penting kalau nanti mau kuliah ke luar negeri, pasti semuanya akan meminta personal statement. Dan personal statement ini sangat challenging karena pada intinya saya selalu bilang, kenapa sih challengingnya? Bagaimana kita memasukkan semua atribut terbaik yang kita miliki ke dalam sebuah kertas yang hanya bisa ditulis sekitar 550 kata dan harus ditulis dalam bahasa Inggris. Nah ini adalah tantangannya ketika menulis sebuah personal statement. Makanya nggak bisa tuh kalau cuman, oh yaudahlah nanti aja 3 bulan menjelang lulus baru diurusin. Nah ini menjadi sulit karena pasti tidak optimal. Last but not least yang paling penting adalah support system. Karena memulai pendaftaran kuliah itu cukup bisa mengintimidasi baik anaknya maupun orang tuanya. Jadi memiliki support system yang baik yang dapat memberikan informasi yang tepat dan juga memiliki kedekatan, welcoming itu menjadi sangat penting karena memang dalam perjalanannya, dalam prosesnya kita butuh support-support tersebut. Nah, di sini saya akan breakdown secara singkat dan ringkas aja. Nah, di grade 10 kelas 1 SMA untuk persiapan university ready dan world ready itu apa sih? Yang paling pertama adalah kalau nih di zaman-zaman SMP itu masih kayak oh nilai itu belum terlalu menjadi fokus penting. Begitu masuk kelas 1 SMA harus mulai serius tentang nilai dan bagaimana kita bisa improve nilai-nilai kita. Buat anak-anak Cambridge, IGCSE tentu kelas 10 udah pasti harus langsung serius banget ya. Karena di akhir kelas 10 akan ada ujian IGCSE. Be active in school, aktif di sekolah. Maksudnya aktif di sekolah tuh apa? Oh ada kegiatan-kegiatan diikuti, kegiatan yang di sekolah, field trip atau kunjungan-kunjungan itu diikutin. Seminar-seminar kalau ada ikut. Lalu memiliki fokus kepada 1-2 ekstrakurikuler. Karena ini menjadi sangat penting nanti ketika kita mau membangun portfolio untuk kuliah ke luar negeri nantinya. Try to do new things beyond your comfort zone. Saya selalu bilang ini ke murid-murid saya. Cobalah hal-hal baru yang di luar zona nyaman kamu.
Karena itu sangat penting, kita harus melatih, mendorong diri kita melakukan hal-hal baru yang membuat kita agak, aku kayak belum pernah deh, agak nggak nyaman, takut nih. Kenapa? Karena itu akan mempersiapkan mental kita sangat baik nantinya ketika kita harus terjun ke dunia universitas, ke dunia masyarakat, di mana suasananya itu sangat beda dari bersekolah di masa SMA. Talk to your parents, teachers, counselors, nih ngobrol ya sama orang tua kamu, ngobrol sama guru-guru kamu, ngobrol sama para counselor untuk membantu siswa figure out. Jadi menentukan, memahami program yang paling tepat buat dirinya tuh apa, program yang menarik buat dirinya tuh apa, dan berdasarkan dari fakta. Ini yang selalu saya bilang. Saya biasanya suka nanya, oh kamu suka engineering, oke. Berarti harusnya nilai-nilai matematika kamu, nilai-nilai IPA kamu itu mendukung ya statement tersebut. Karena kita nggak bisa cuma suka tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Karena itu nantinya tentu tidak akan terlihat linier dan kohesif ketika kita mau mencari program. Maksudnya kalau dia pelajaran matematika IPA aja nggak terlalu suka atau sangat struggling, terus bilangnya pengen ambil teknik elektro gitu ya, pasti kita langsung oke. Berdasarkan fakta itu menjadi sangat penting. Riset tentang job opportunities, kesempatan kerja itu kayak apa aja sih kalau saya ambil program teknik elektro, kalau saya ambil program psikologi itu apa sih yang nantinya bisa kita lakukan pas kita kerja. Lalu juga riset tentang program-program yang ada di universitas. Kalau memang pengen kuliah di luar negeri, oh negara mana? Jadi mulai melakukan riset. Jadi di kelas 10 itu banyak-banyaklah explore, banyak-banyaklah melakukan riset. Oke, kalau di kelas 11, sudah sampai nih di kelas 11, pertahankan nilai yang sudah baik, improve terus nilai yang masih bisa ditingkatkan. Kemudian ikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang kamu suka, yang kamu enjoy, lalu tetap aktif di dalam program-program ekstrakurikuler, baik yang di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, itu tidak apa-apa. Nah ini penting nih, buat saya tuh selalu sangat penting. Mulai membangun the list. The list itu apa? Murid-murid saya pasti tahu. The list itu adalah daftar nama sekolah yang kamu mulai pengen incer. Itu di kelas 11 kalau bisa semester 1 udah ada. Oh Miss, aku kayaknya pengen ke Jepang tuh, universitasnya ini, programnya ini. Di Australia ini, di Indonesia ini, di Amerika ini. Di sini nggak apa-apa, list di kelas 11 itu list boleh sebanyak-banyaknya. Tapi mulai dibangun. Mulai dari negaranya, requirements-nya apa, biayanya berapa, jurusannya apa, itu semua bisa mulai dibangun listnya. Semakin awal kita membuat list, semakin baik riset kita, semakin jelas informasi yang kita miliki, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan universitas yang paling tepat, yang paling best fit. Lalu yang kelima ini juga sangat penting, kalau kita mau sekolah ke luar negeri, biasanya ada standardized test, either IELTS, TOEFL, SAT, ACT, ini harus mulai disiapkan ya. Kalau mau ke Jepang ada EJU, nah itu harus semuanya mulai dipersiapkan dari kelas 11 ini. Kenapa? Jadi nanti kalau kalian ambil umpamanya di semester 2 kelas 11, nilainya kurang bagus, masih punya banyak kesempatan untuk memperbaiki nilai-nilai standardized test itu sebelum kita mengirimkan aplikasi kita. Nah, di sini yang penting banget juga adalah mulai ngobrol sama para orang tua kalian tentang bagaimana proses aplikasi ini sudah berjalan dan dimulai. Nah, ini para orang tua kalau anaknya kelas 11 mulai diajakin ngobrol soal kuliah, soal milih jurusan, please welcome them ya. Mohon diterima, diberikan porsi yang cukup banyak untuk bisa ngobrol-ngobrol itu. Dan kemudian mulai ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang menurut kamu, kok kamu suka ya karir mereka, kok kayaknya kerjaan mereka asik ya, kok kayaknya seru ya. Kamu bisa ngobrol kalau ada kesempatan ngobrol langsung, atau mulai riset tentang individu-individu ini. Oh, belajarnya mereka dulu apa sih, karirnya seperti apa sih,
Ini memberikan informasi yang sangat baik nantinya ketika kalian harus memutuskan. Karena pada akhirnya kita semua harus memutuskan, di kelas 12 kita harus memutuskan mau daftar kemana, dan itu biasanya makin mendekati, makin galau, makin bingung. Tapi memang ini yang paling penting. Kenapa saya bilang bahwa persiapan itu sebetulnya dimulai dari sejak kelas 1 SMA. Supaya nanti di kelas 12-nya tidak terlalu bingung. Kenapa? Karena poin nomor 1. Begitu mereka sudah kelas 12, mereka harus fokus untuk ujian-ujian akhir mereka. Baik ujian akhir sekolah, ujian akhir tentu Cambridge, A-levels, lalu kalau mereka mau masuk ke PTN, itu pasti mereka sudah mulai mempersiapkan juga untuk ujian masuk PTN, dan sebagainya. Ambil standardized test kalian early in the year, ya. Jadi ingat harus ambilnya itu di semester 1, karena kita akan mendaftar, khususnya kalau di kuliah-kuliah di universitas luar negeri, kita akan mulai pendaftaran itu di sekitar bulan Oktober, bahkan ada beberapa di bulan September. Jadi ambillah tes-tes yang dibutuhkan itu di awal-awal. Kemudian ini sangat-sangat penting, harus mulai banyak ngobrol secara secara open, secara intimate, secara fokus dengan orang tua kalian tentang finalizing decision. Keputusan akhirnya ini kira-kira mau gimana, terutama negaranya mau kemana. Jangan nanti kamu daftar ke 5 negara semuanya, padahal sebenarnya kamu cuma pengen yang paling mungkin, paling best fit buat kamu itu adalah Australia gitu. Tapi terus kamu daftar juga ke Cina, ke Jepang, itu menghabiskan energi, padahal energi yang ada itu sebaiknya difokuskan untuk exam-exam yang harus kalian ambil. Dimulai proses aplikasinya, ya. Kalau di kelas 12 belum mulai, aduh itu pasti guru BK-nya ini counselor tuh pasti langsung deg-degan semua kalau kelas 12 belum mulai. Kemudian apabila memang dirasa perlu, saya sangat menyarankan ajak orang tua kamu buat ketemu dengan counselor kamu, buat guru BK kamu bersama-sama, dan bisa ngobrol prosesnya seperti apa, pilihan-pilihannya seperti apa, supaya bisa dijelaskan dengan baik kepada pihak orang tua. Lalu ini saya selalu sampaikan, visit your counselor often, kunjungi guru BK kamu sering-sering, kunjungi konselor kamu, kepo-kepoin, ganggu-gangguin kelas 12 itu nggak apa-apa, kita udah biasa, dan memang kita senang digangguin, dikepoin murid kelas 12 untuk mendiskusikan progres aplikasi kalian tuh gimana. Yang terakhir paling penting adalah berdoa agar semua usaha kalian, effort kalian, itu menghantarkan kalian ke pilihan terbaik dan pilihan yang kalian inginkan. Nah, ini 5 hal yang paling perlu diingat. Do your own research, lakukan riset sebanyak-banyaknya tentang sekolah dan jurusan yang mau kamu inginkan. Get to know yourself, kenali diri kamu baik-baik, karena semakin kamu kenal diri kamu, semakin tahu kamu nantinya mau ambil jurusan apa dan kuliah kemana. Explore your interest, coba hal baru. Kalau kamu suka ini, cobain terus, banyak-banyaklah mencoba hal-hal supaya kamu semakin paham interest kamu kemana. Build a support system, miliki orang-orang yang dapat mendukung kamu, memberikan energi baik, ya, support, kapanpun mau diajak ngobrol juga bisa, karena ini sangat penting nantinya ketika kamu untuk mempersiapkan mental untuk kuliah nantinya. Yang terakhir, be mindful dan enjoy the journey. Masuk kuliah pertama kali itu cuma sekali, jadi dinikmati aja prosesnya, nggak perlu terlalu takut, ya. Jadi thank you very much. Pesan terakhir dari saya tentunya a Cambridge education and a well-prepared application will open the doors to the best university that you set your mind to, that fits you best. Jadi ini kombinasi yang akan bisa menyiapkan kamu untuk masuk ke universitas yang terbaik yang ingin kamu capai. Ada pertanyaan dari Pak John, ya, tentang vocational school nih, seperti nursing, lalu helping disabled people, social work studies, itu ada di mana? Lalu kalau ke US ini seperti apa persyaratannya? Apa yang harus dipersiapkan lah oleh anak-anak yang mau melanjutkan studi ke US, Ibu? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau tadi vocational school yang Pak John, ya Ibu, ya, Pak John tanyakan, ada di mana-mana Pak, di semua negara pasti ada vocational school seperti
helping disabled people atau elderly care ya sekarang juga lagi banyak. Kemudian nursing itu di semua negara pasti ada programnya Pak. Kalau khusus US apa yang harus dipersiapkan secara general yang pertama menyelesaikan kelas 12 dengan baik sebaik mungkin yang bisa diselesaikan nilai-nilainya. Finish your high school karena semua universitas akan menanyakan high school degree. Ijazah SMA-nya itu akan diminta. Kemudian standardized test Pak, kalau di universitas di Amerika itu biasanya meminta TOEFL atau IELTS juga boleh. Lalu SAT, ini yang biasanya 3 hal ini yang dibutuhkan di Amerika, gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan tes minat dan bakat Ibu Fitri. Kalau di Global Sevilla diadakan di kelas berapa? Oke, kalau di Global Sevilla itu biasanya kita adakan ada yang di kelas 8, ada juga yang di kelas 10, Pak. Itu nanti kenapa di kelas 8 itu biasanya kita di Global Sevilla itu ada penjurusan untuk dimulai di kelas 9 di mana mereka memulai program Cambridge-nya, itu ada yang mau masuk ke jurusan bisnis atau masuk ke jurusan science. Lalu ada lagi nanti biasanya bila dibutuhkan di kelas 10 itu untuk menentukan lagi mereka nantinya tuh mau kuliah kemana, mau jurusannya apa, itu ada lagi. Biasanya begitu. Iya. Lalu pertanyaan berikutnya ini apakah sudah ada graduates yang melanjutkan ke becoming a vet nih? Dokter hewan. Kayaknya belum ada deh veterinarian. Kalau marine biologist ada, tapi kayaknya veterinarian belum ada. Belum ya? Belum. Okay. Ya. Oke, thank you. Ini prospeknya kalau anak mengambil A-level untuk mendapatkan scholarship di university yang bagus, itu bagaimana? Kalau untuk A-levels dan mendapatkan scholarship, scholarship ini ada beberapa ya. Ada yang full scholarship, ada scholarship yang partial. Nah, yang seperti tadi Budian sampaikan, kalau untuk di tingkatan S1, bachelor's, itu biasanya lebih banyak yang partial scholarship. Full scholarship ada juga, tetapi yang tadi Budian bilang jauh lebih kompetitif dan juga biasanya sangat-sangat highly selective. Tapi kalau partial scholarship itu banyak dan banyak murid-murid kita yang sudah mendapatkan partial scholarship dari berbagai universitas, jumlahnya juga lumayan banyak. Yang terakhir saya ingat ada yang mendapatkan sampai 25.000 US dollar, ada yang mendapat sampai 30.000 US dollars juga dengan grades mereka baik ijazah SMA dan juga A-levels-nya. Jadi tapi biasanya partial scholarship memang. Iya. Lalu ini Bu Fitri lanjut ini does the school support for SAT preparation? And if not, where should we go for this? Okay, specifically prepare for SAT. Memang tidak, we do not give a specific training to prepare you for SAT, but there's plenty. You just need to, Google, langsung dapat kok banyak, yeah. But your English is trained very well with the Cambridge program, so it should help very, very much.